Tahun 2024 baru jalan 2 minggu, tapi wes banyak berita heboh yang terjadi. Wes memang spesial tahun 2024 ini. Setelah 2 video sebelumnya Intan ngebahas kabar gembira yang terjadi di tahun 2024 ini. Yang pertama, Arab masuk BRIC. Yang kedua, miliarder Indonesia beli hotel termewah di Shanghai. Hari ini di video ini Intan mau membawa kabar 2024 lagi, yang mana kali ini bukan kabar yang baik, karena tanggal 9 Januari kemarin Indonesia kehilangan seorang dokter yang jiwa sosialnya sangat tinggi, yaitu Dr. Lo Xiaoqing. Yang ngebikin Dr. Lo ini beda, dia bukan cuman ngasih jasa konsultasi gratis ke pasien-pasiennya. Resep obat pasien-pasiennya itu dia tebus pakai duit pribadinya. Jadi Dr. Lo ini kalau kerja nih ya, itu bukan cuman keluar waktu, keluar tenaga, keluar duit juga guys. Siapa coba yang mau kerja kayak gini kalau bukan Dr. Lo? Kita pasti batin ya, kalau Dr. Lo itu cara kerjanya kayak gini, gimana cara Dr. Lo hidup? Lawong hidup ini juga butuh duit loh. Ini bisa dikatakan definisi dari misteri ilahi, karena sampai akhir hayatnya Dr. Lo itu tidak pernah kekurangan. Ya dibilang aneh, emang aneh. Di video ini Intan mau ngasih tahu kisah hidup Dr. Lo itu kayak gimana, dan yang paling penting di video ini ada prinsip-prinsipnya Dr. Lo yang sangat menyentuh hati. Teman-teman dengerin deh sampai habis. Tajaniho, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Kali ini dari Dr. Ronald. Waduh, dari Pak Dokter. Kebetulan Intan juga ngebahas dokter hari ini. Saya subscriber baru. Selamat datang. Ci Intan suka dengan konten-kontennya. Sukses selalu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman juga bisa mengirim via Saweria kayak Pak Ronald ini tadi. Linknya ada di deskripsi ya. Kalau teman-teman ada message, ntar Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start. Jadi prinsipnya tuh kalau orang mau memberi ya silakan, tidak diberi tidak apa-apa. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih kalau orang miskin ya dulu sebelum ada BPJS ya, kalau sakit itu berobatnya kemana? Berobat ke dokter, obatnya mahal, duit yang buat makan semestinya buat makan nih malah jadi buat beli obat. Makanya sampai ada pepatah ya, orang miskin itu nggak boleh sakit. Beruntung ya kalau mereka itu tinggalnya di Solo. Karena di Solo itu ada dokter yang pinter, diagnosanya tepat banget. Dan tiap hari dia menyisihkan waktu untuk mengobati pasien yang miskin. Mengobati itu dalam arti bukan cuma ngasih jasa konsultasi, tapi resep obat pasien-pasiennya itu dia tebus semua, pakai duit pribadinya. Sejak saya lulus ya saya tahu bahwa keadaan masyarakat kita itu kan masih banyak yang kurang mampu untuk belum terjangkau oleh usaha-usaha dari. Setiap hari kecuali hari Minggu, puluhan pasien memenuhi ruang tunggu milik Dr. Lo. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mulai tukang becak, pedagang kaki lima, pekerja pabrik, karyawan swasta, pegawai negeri, dan pengusaha. Mereka juga termasuk pasien dari kota-kota lainnya. Sebagian besar pasien dari Dr. Lo itu masyarakat miskin. Pernah nih suatu hari ada orang yang miskin gitu ya, itu kan sering berobat ke Dr. Lo, dia nggak pernah bayar. Suatu hari dia kepengen bayar karena sungkan sama Dr. Lo. Sama Dr. Lo itu dijawab malahan dengan jengkel, emangnya kamu sudah punya uang banyak? Nah lo, orang mau ngebayar malah digituin. Atas nama Angelia ya, sediakan infus RRD 40 tetes per menit ya. Wis pokoknya tanpa kamar jadi harus diterima dulu, itu pokoknya itu urusan saya ya. Tapi pokoknya diterima, jangan ditolak ya. Ini sekarang sudah disediakan di sana, kamu ke sana. Kalau kamu mampir-mampir terlambat nanti kasih anak-anakmu ya. Kamu milih rumah sakit yang kecil-kecil ya, nanti masang infusnya aja nggak bisa. Udah tinggal sana. Udah tinggal. Apa? Dengan biaya. Oh kamu masih tanya biaya itu gimana? Ya terima kasih banyak. Ya terima kasih banyak.
Tapi bukan semuanya pasien dokter Lo itu nggak bayar semuanya ya. 60% yang nggak bayar, tapi 40% untung-untung ada yang bayar. Kalau enggak ya gimana cara dokter Lo hidup, ya kan? Orang sakit kan butuh obat, iya kan? Kalau jasa konsultasinya gratis tapi obatnya nggak mampu beli, gimana? Ya dibayarin sama dokter Lo. Dokter Lo juga membantu orang miskin membayar obat yang diresepkan dengan meminta apotek terkait untuk mengumpulkan tagihannya setiap bulan. Hal yang sama dilakukan untuk pasien rawat inap di rumah sakit tempat dia bekerja, Rumah Sakit Kasih Ibu. Akibatnya, dokter Lo harus membayar tagihan senilai 8-10 juta setiap bulannya. Jika biaya pengobatan cukup besar seperti kasusnya itu operasi ya, dia mencari donor yang bersedia memberikan sumbangan. Orang donatur saya yang paling besar itu kebetulan seorang teman, bukan dokter. Dia tahu cara kerja saya, dia memberi donasi secara sukarela. Seorang Muslim, seorang pribumi, saya seorang keturunan Chinese. Tapi hubungan kita tuh baik sebagai teman. Dokter Lo bilang dia itu tahu mana pasien yang mampu bayar, mana pasien yang nggak mampu bayar. Mengapa dokter Lo itu bersikeras nggak mau terima duit dari pasien yang miskin, meskipun si pasien itu mau bayar dokter Lo. Dokter Lo itu bilangnya kayak gini, mengapa mereka harus membayar biaya dokter hanya untuk tidak bisa membeli beras nantinya? Dokter Lo itu mikirkan anak-anaknya mereka, kalau duitnya buat beli obat, anak-anaknya makannya bakal kekurangan gizi, dan ini sangat disayangkan sama dokter Lo. Mulia banget ya, normalnya orang kan, emang hakku dibayar kok, masalah kamu makannya apa ya bukan urusanku. Bagaimana kisah hidup dokter Lo kok sampai bisa jadi manusia setengah dewa kayak gitu? Dokter Lo ini nama aslinya adalah Lo Xiaoqing. Dia keturunan Tionghoa, lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 16 Agustus 1934. Setelah lulus SMA, dokter Lo itu merasa terpanggil, dia kepengen jadi dokter. Orang tuanya dokter Lo itu ngasih kebebasan sama anak-anaknya untuk jadi apapun. Hanya saja ayahnya dokter Lo itu berpesan, kalau kamu pengen kaya jangan jadi dokter, kalau kamu mau kaya jadi pedagang. Ada tambahan pesan bahwa kalau mau jadi dokter jangan cari duit, kalau mau cari duit jadilah pedagang gitu. Itu almarhum ayah memang bilang gitu. Ya wajar ya, ayahnya bilang kayak gitu karena ayahnya ini kan pengusaha tembakau. Pengusaha tembakau itu kan lumayan berduit, ya kan. Tapi dokter Lo tetap milih untuk jadi dokter. Dan quote-nya dokter Lo ini atau quote-nya ayahnya dokter Lo ini itu viral, guys. Dokter Lo menjadi dokter sejak tahun 1963. Dokter Lo memulai karirnya di poliklinik. Polikliniknya namanya si Zheng Yuan, punyanya dokter Un Bun Ying, yang mana dokter Un Bun Ying itu salah satu dokter yang terkenal ya di Solo. Pada saat Orde Baru kan nggak boleh nih pakai nama-nama asing, makanya poliklinik si Zheng Yuan ini ganti jadi Rumah Sakit Panti Kosala yang sekarang namanya berubah lagi jadi Rumah Sakit Dr. Un. Dokter Lo belajar dari Dr. Un itu 15 tahun dan dia belajar banyak sekilas tentang Dr. Un. Dr. Un itu juga dokter yang dermawan dan sering ngasih konsultasi gratis dan obat gratis ke pasien-pasien yang miskin. Nah, ini yang ditiru sama Dr. Lo. Untung lo ya ada yang niru Dr. Un ini. Pada saat kerusuhan anti Tionghoa itu meletus di tahun 1998 itu adalah kejadian yang sangat mencekam. Intan yakin banyak teman-teman yang merasakan hal itu. Dokter Lo sebagai etnis Tionghoa yang dicintai oleh masyarakat nih ya, banyak loh masyarakat yang kepengen ngebantu dokter Lo itu untuk ngungsi. Tapi dokter Lo gak mau, dia nolak. Dokter Lo bilang, saat ini itu adalah saat di mana dokter itu paling dibutuhkan. Kalau semua klinik tutup, nggak ada dokter yang mau beroperasi. Terus korban-korban ini siapa yang nolong? Ini gila banget guys. Bisa dibilang dokter Lo ini setor nyawa. Dia itu
mempertaruhkan nyawanya demi menolong orang yang nggak dikenal. Bahaya banget loh psikonya pada saat itu. Tapi sampai kerusuhan berakhir dan situasi kembali normal, Dr. Lo rumahnya itu tidak diapa-apakan sama perusuh, padahal rumah sekitaran Dr. Lo itu banyak yang dirampok, dibakar, tapi rumah Dr. Lo itu tetap aman. Padahal itu rumah buka, guys, praktek Dr. Lo. Kenapa kok bisa aman? Ya karena dijagai sama masyarakat-masyarakat yang pernah ditolong sama Dr. Lo. Makanya ada pepatah ya, berbuat baik itu seperti menabur benih, hasilnya itu kita tuai kelak. Dr. Lo pun di usia senja, usia 80 tahunan, sudah jalannya itu kan pakai tongkat dia. Ini dia masih praktek, guys, jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Dimana jam 9 pagi sampai jam 2 siang dia praktek di rumah sakit Kasih Ibu, tempat dia praktek. Setelah itu dia istirahat 2 jam, jam 4 sampai jam 8 dia praktek di rumahnya sendiri. Prakteknya ya kayak gitu, bakar-bakar duit, ngasih konsultasi gratis sama ngasih obat gratis. Gila, Intan mah kalau 80 tahun ya cita-citanya pengen makan tidur aja di rumah. Sayang banget pada tanggal 9 Januari kemarin Dr. Lo itu sudah berpulang karena sakit yang dideritanya. Di sumber gak dijelaskan secara spesifik sakitnya itu sakit apa, tapi memang sejak beberapa tahun terakhir kesehatan Dr. Lo itu sudah menurun. Kisah Dr. Lo ini terkenal loh, dia sering diwawancarai, tapi Dr. Lo itu sering bilang jangan dibesar-besarkan lah, namanya dokter, itu kita kewajiban untuk membantu pasien pulih dengan cara apapun. Aku cuman membantu orang dengan bantuan medis, nggak ada yang aneh tentang itu. Dr. Lo bilangnya kayak gitu, tapi sih menurut Intan ya kalau berita kayak gini perlu disebar-sebarkan, iya kan, supaya banyak yang niru. Yang kecil operasi, saya dibantu Dr. Lo, asal anak saya sembuh, digratiskan. Saya lumpuh selama 3 bulan, situ nggak bisa duduk sama sekali, tidur terus nggak bangun. Bantuan beliau waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin orang tua juga sudah bingung mencari biaya kemana lagi, karena kita kan orang yang tidak mampu kali hutang nyawa sama Dr. Lo itu udah seperti malaikat lah yang dikirim Tuhan untuk membantu kami. Oke, selamat jalan Dr. Lo. Semoga Dr. Lo mendapatkan tempat terbaik di surga. Indonesia sangat kehilangan Dr. Lo. Oke, sampai di sini dulu ya bahasan Intan hari ini. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahin atau buat teman yang punya pengalaman berobat ke Dr. Lo, boleh dong coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.